Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah yang saya ambil dari kitab Usfuriyah. Selamat mendengarkan. Ada sebuah kisah yang sesuai dengan hadis tersebut, yaitu kisah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Umar sedang berjalan-jalan melewati jalan raya kota. Di sana ia melihat anak kecil yang memegang burung pipit sejenis emprit sambil memainkannya. Melihat demikian itu, Umar merasa kasihan dengan burung itu. Kemudian ia pun membeli burung itu dari si anak kecil. Setelah terbeli, Umar pun melepaskannya. Beberapa waktu kemudian, Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Banyak dari kalangan para ulama jumhur memimpikannya. Di dalam mimpi itu, mereka bertanya kepada Umar tentang kabarnya, apa yang telah Allah perbuat kepadamu. Umar menjawab, Allah telah mengampuniku dan memaafkanku. Mengapa Allah mengampuni dan memaafkanmu? Apakah karena kedermawananmu? Karena sifat adilmu? Karena sifat zuhudmu? Tanya mereka. Umar menjawab, tidak. Ketika kalian telah meletakkanku di dalam kuburan, kemudian menutupiku dengan tanah, dan meninggalkanku sendirian, datanglah dua malaikat yang menakutkan. Akalku melayang dan tulang-tulangku bergemetar keras, karena saking takutnya diriku dengan mereka berdua. Kemudian dua malaikat itu memegangku dan mendudukkanku. Ketika mereka ingin menanyaiku, terdengarlah seruan suara tanpa rupa, kalian berdua, pergilah, tinggalkanlah hambaku dan jangan menakut-nakutinya, karena aku telah mengasihinya dan memaafkannya, karena hambaku telah mengasihi burung kecil saat masih hidup di dunia. Oleh karena itu, aku mengasihinya di akhirat. Itulah kisah yang pertama. Mari kita simak kisah yang kedua, yaitu tentang niatan baik orang ahli ibadah Bani Israel. Suatu ketika ada seorang ahli ibadah abid pada zaman Bani Israel tengah melewati tumpukan pasir. Pada saat itu, kaum Bani Israel tengah dilanda kelaparan. Melihat tumpukan pasir itu, orang ahli ibadah berkata dalam hatinya, andaikan pasir ini adalah makanan gandum, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang agar mereka bisa kenyang. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi yang ditutus kepada mereka saat itu. Wahai nabiku, katakanlah kepada si fulan abid, sesungguhnya Allah telah memberimu pahala amal, yaitu amal ucapanmu. Andai pasir ini adalah makanan yang andaikan menjadi kenyataan, maka kamu akan mensedekahkannya. Barang siapa mengasihi hamba-hamba Allah, niscaya Allah akan mengasihinya. Ketika si orang ahli ibadah mengasihi hamba-hamba Allah dengan ucapannya, andai pasir ini adalah makanan gandum, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang agar mereka kenyang, maka ia mendapatkan pahala dari ucapannya tersebut, seperti pahala andaikan ia mengamalkannya. Itulah kisah yang kedua.
Mari kita simak kisah yang ketiga, yaitu tentang rahmat Allah yang menjamin kebahagiaan hamba. Ibnu Mas'ud berkata, aku diberitahu bahwa diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Umar, bahwa ada seorang laki-laki hidup pada zaman dahulu. Ia selalu rajin melakukan ibadah. Ia membebankan dirinya sendiri untuk melakukan ibadah yang tidak henti-hentinya ia lakukan, sehingga menyebabkan orang-orang berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian ia meninggal dunia. Ya Tuhanku, apa yang aku dapatkan di sisimu? Tanya si laki-laki. Allah menjawab, neraka. Ya Tuhanku, lantas bagaimana dengan ibadahku dan sungguhanku dalam beribadah? Tanya si laki-laki. Allah menjawab, kamu telah membuat orang-orang putus asa dari rahmatku di dunia, maka sekarang aku membuatmu putus asa dari rahmatku. Itulah kisah yang ketiga. Mari kita simak kisah yang keempat, yaitu tentang kisah seorang pendosa yang selamat berkat tauhidnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan suatu amal kebaikan sama sekali. Hanya saja, ia memiliki tauhid. Ketika kematian akan mendatanginya, ia berwasiat kepada keluarganya, hai keluargaku, ketika aku telah mati nanti maka bakarlah jasadku di atas api sampai kalian melihatnya telah berubah menjadi abu. Kemudian tebarkanlah abu jasadku ke laut di musim angin. Setelah ia benar-benar mati, keluarganya pun melakukan apa yang ia wasiatkan. Tiba-tiba ia berada dalam kuasa Allah. Apa yang membuatmu berwasiat seperti apa yang telah kamu wasiatkan? Meminta dibakar. Kurung tutup tanda tanya. Tanya Allah, aku melakukannya karena takut kepadamu? Jawab si laki-laki. Kemudian Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepadanya. Padahal ia tidak memiliki amal kebaikan sama sekali kecuali tauhid. Itulah kisah yang keempat. Mari kita simak kisah yang kelima, yaitu kisah tentang jenazah yang terasingkan. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan hadis di atas, bahwa ada seorang laki-laki fasik yang mati pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu, orang-orang enggan memandikan dan menguburkan jenazahnya karena kefasikannya. Kemudian, mereka memegang kakinya, menyeretnya dan membuangnya di tempat kotoran. Kemudian, Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihi salam. Hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan dibuang di tempat kotoran ini. Ia adalah salah satu kekasihku. Orang-orang enggan memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Pergilah, mandikanlah ia, kafanilah ia, solatilah ia, dan kuburkanlah ia. Perintah Allah. Kemudian Musa alaihi salam mendatangi kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian. Ia adalah orang fasik dan terlaknati, kata penduduk. Musa alaihi salam bertanya, di mana tempat mayitnya? Allah telah memberiku wahyu untuk
mengurusnya. Beritahu aku, di mana mayit itu berada. Lalu penduduk memberitahu dan mengantarkan Musa ke tempat mayit laki-laki itu berada. Akhirnya, Musa pergi ke tempat itu. Sesampainya Musa di tempat yang diberitahukan oleh penduduk, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Penduduk memberitahu kepada Musa tentang keburukan perbuatan-perbuatan si mayit ketika ia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, Engkau memerintahku untuk mengubur dan mensolati mayit laki-laki itu, sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan," kata Musa. Lalu Allah berfirman, "Hai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan-perbuatan laki-laki itu. Hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal yang mana andai seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu, padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya, sedangkan aku adalah Allah zat yang maha paling mengasihi." Musa bertanya, "Apa 3 hal tersebut, ya Allah?" Allah menjelaskan, "Pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, 'Ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripadaku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan, dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan tersebut. Akan tetapi, ada 3 hal yang terdapat pada diriku hingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dengan kondisi hati yang membencinya. Pertama adalah hawa nafsu, kedua adalah teman buruk, ketiga adalah iblis, semoga laknat Allah menimpanya. 3 hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan. Oleh karena itu, ampunilah aku." Kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, "Sesungguhnya Engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi aku senang berteman dengan orang-orang solih dan aku menyukai kezuhudan mereka. Posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik." Ketiga, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu daripadaku kalau orang-orang solih adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik, hingga andai ada 2 orang, yang satu adalah orang solih dan yang satunya adalah orang buruk, mendatangiku, maka aku akan mendahulukan memenuhi hajat orang satu yang solih dan mengakhirkan hajat orang satunya yang buruk." Dalam riwayat Wahab bin Munabah, perkataan laki-laki yang ketiga adalah, "Ya Allah, andai Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku maka para wali dan para nabi-Mu akan senang dan setan, musuhku dan
musuhmu akan bersedih. Tetapi, apabila engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang dan para nabi dan para walimu akan bersedih. Dan aku tahu kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih engkau sukai daripada rasa senang setan dan teman-temannya. Oleh karena itu ampunilah aku, ya Allah. Sungguh engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Kasihilah aku, dan maafkanlah aku. Kemudian, Allah berkata, aku telah mengasihinya, memaafkannya dan mengampuninya. Sesungguhnya, aku adalah Zat yang pengasih dan penyayang, terutama kepada orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Oleh karena laki-laki ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya. Hai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau mensolati jenazah laki-laki itu dan menghadiri penguburannya dengan perantara kemuliaannya. Itulah kisah yang kelima. Mari kita lanjutkan kisah yang keenam, yaitu kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan laki-laki tua Nasrani. Diceritakan bahwa suatu ketika Ali karramallahu wajhah pergi berjalan cepat untuk menunaikan sholat berjamaah subuh. Di tengah-tengah jalan, ia melihat orang yang sudah tua tengah berjalan pelan dan tenang di depannya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak mau mendahuluinya karena memuliakan dan mengagungkan orang tua itu karena ubannya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah sabar menanti hingga waktu terbit matahari akan menjulang. Ketika orang tua itu sudah sampai di depan pintu masjid, ia tidak masuk ke dalamnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tahu kalau orang tua itu ternyata adalah orang Nasrani. Setelah itu, Sayyidina Ali segera masuk masjid dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlamakan rukuknya seukuran waktu, melakukan 2 rukuk hingga akhirnya Sayyidina Ali pun mendapati rukuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Ali selesai dari sholatnya, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi memperlamakan ruku, padahal Anda biasanya tidak seperti itu?" tanya Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi sebagaimana bacaan rutinku, kemudian aku mau bangun dari ruku, maka tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku dan menahannya lama. Ketika Jibril telah mengangkat sayapnya, maka aku pun bangun dari rukukku." Kemudian orang-orang bertanya, "Mengapa Anda memperlamakan ruku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku." Kemudian Jibril datang dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Ali tengah cepat-cepat pergi untuk berjamaah. Hanya saja, di tengah jalan, ia melihat orang tua Nasrani yang berjalan pelan di depannya, sedangkan ia sendiri tidak tahu
Kalau orang tua itu adalah orang Nasrani, ia pun tidak mau mendahuluinya demi memuliakan orang tua itu karena ubannya. Ia mengedepankan hak orang tua itu. Kemudian Allah memerintahku untuk menahanmu saat ruku, agar Ali mendapati jamaah sholat subuh bersamamu. Ini bukanlah hal yang aneh. Yang lebih anehnya adalah Allah memerintahkan Mikail menahan matahari agar tidak terbit terlebih dahulu demi Ali. Cerita di atas menunjukkan betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua, padahal orang tua itu adalah orang Nasrani. Itulah kisah yang keenam. Mari kita lanjutkan kisah yang ketujuh, yaitu tentang introspeksi diri. Dikisahkan menjelang masa-masa kewafatan Guru Abu Mansur Al-Maturidi, semoga Allah mengasihinya. Saat itu ia berusia 80 tahun. Saat itu, gurunya jatuh sakit. Ia menyuruh Abu Mansur mencarikan budak yang berusia sama dengannya, yaitu 80 tahun, dan menyuruh untuk membeli dan memerdekakannya untuk gurunya itu. Dengan segera, Abu Mansur pun mencari-cari budak yang gurunya inginkan. Ia bertanya-tanya kepada orang-orang, "Di manakah aku bisa mendapati seorang budak yang berusia 80 tahun? Bagaimana ada budak yang berusia 80 tahun masih dalam berstatus sebagai budak dan belum merdeka?" kata orang-orang. Kemudian Abu Mansur pun pulang dan memberitahukan jawaban orang-orang kepada gurunya kalau budak yang ia inginkan tidak ada. Ketika mendengar penjelasan Abu Mansur, gurunya meletakkan kepala di atas tanah atau bersujud dan bermunajat kepada Allah. "Ya Allah, sesungguhnya budak yang telah berusia 80 tahun tidak ada, kecuali ia sudah dimerdekakan. Sedangkan aku sudah berusia 80 tahun. Bagaimana tidak engkau memerdekakanku dari api neraka? Padahal engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, dermawan, agung, pengampun, dan penerima syukur," kata guru Abu Mansur dalam munajatnya. Akhirnya Allah memerdekakan sang guru dari neraka karena kebaikan munajatnya. Itulah kisah yang ketujuh. Mari kita lanjutkan kisah yang kedelapan. Ali diuji kecerdasannya oleh kaum Khawarij. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintu kota ilmu itu." Ketika kaum Khawarij mendengar hadis ini, mereka iri hati dengan Ali. Kemudian 10 orang hebat dari mereka berkumpul dan berdiskusi. Kita akan menanyai Ali satu pertanyaan yang sama dan kita akan tahu bagaimana ia menjawabnya. Apabila ia menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang berbeda-beda, maka kita tahu kalau ia benar-benar orang alim seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang pertama mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang pertama. Ali menjelaskan, "Ilmu adalah warisan para nabi. Harta adalah warisan Qarun, Syadat,
Fir'aun, dan lain-lainnya. Kemudian orang pertama kembali, menemui teman-temannya dan melaporkan jawaban. Kemudian orang kedua, mendatangi Ali radhiyallahu anhu, dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kedua. Ali menjelaskan, "Ilmu akan menjagamu sedangkan kamu adalah yang menjaga harta." Kemudian orang kedua kembali dengan membawa jawaban ini. Kemudian orang ketiga mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ketiga. Ali menjelaskan, orang yang memiliki harta akan memiliki banyak musuh sedangkan orang yang memiliki ilmu akan memiliki banyak teman. Kemudian orang ketiga kembali dengan jawaban ini. Setelah itu orang keempat mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang keempat. Ali menjelaskan, "Ketika kamu membelanjakan harta maka harta itu akan berkurang sedangkan ketika kamu mengajarkan ilmu, maka ilmu itu akan bertambah." Kemudian orang keempat kembali dengan jawaban ini. Giliran orang kelima mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kelima. Orang yang memiliki harta akan dipanggil sebagai orang yang pelit, sedangkan orang yang berilmu akan dipanggil sebagai orang yang agung dan mulia. Ali menjelaskan. Kemudian orang kelima kembali dengan jawaban ini. Kemudian orang keenam mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang keenam. "Harta akan dilindungi dari pencuri sedangkan ilmu tidak akan dilindungi dari pencuri," Ali menjelaskan. Kemudian orang keenam kembali dengan jawaban ini. Kemudian orang ketujuh mendatangi Ali dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ketujuh. Orang yang berharta akan dihisab di hari kiamat sedangkan orang yang berilmu akan disyafaati di hari kiamat, Ali menjelaskan. Kemudian orang ketujuh ini kembali dengan membawa jawaban ini. Kemudian orang kedelapan mendatangi Ali dan berkata, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kedelapan. "Harta akan habis termakan waktu dan zaman sedangkan ilmu tidak akan habis termakan waktu dan zaman," Ali menjelaskan. Kemudian ia kembali dengan membawa jawaban ini.
Lalu, orang ke-9 mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ke-9. "Harta dapat mengeraskan hati, sedangkan ilmu dapat melunakkan dan melembutkan hati," Ali menjelaskan. Kemudian ia pergi dengan membawa jawaban ini. Akhirnya orang ke-10 mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ke-10. Orang berharta akan cenderung mengaku sebagai Tuhan karena hartanya, sedangkan orang yang berilmu akan mengaku sebagai hamba. Ali melanjutkan, "Andai mereka semua bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang sama, niscaya aku akan menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang berbeda selama aku masih hidup," kata Ali. Akhirnya 10 orang Khawarij itu mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan masuk Islam. Itulah kisah yang ke-8. Mari kita simak kisah yang ke-9, yaitu tentang batu menjadi diven di akhirat. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah. Di tangannya terdapat tujuh batu. Ia berkata, "7 batu ini telah bersaksi atasku di sisi Allah bahwa aku bersaksi. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Beberapa waktu kemudian, saat ia tidur, ia bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Kemudian ia dihisap dan ditetapkan baginya neraka. Para malaikat menyeretnya hingga sampai pintu neraka. Ketika mereka hendak membawanya masuk ke neraka, tiba-tiba satu batu dari 7 batu itu jatuh di pintu neraka. Karena menghalangi, para malaikat azab pun bersama-sama mengangkat batu itu, tetapi mereka tidak kuat. Kemudian, mereka menyeret laki-laki itu ke pintu-pintu neraka lain. Tetapi, masing-masing pintu neraka dihalang-halangi oleh masing-masing batu dari 7 batu itu. Kemudian laki-laki itu dibawa ke bawah arsy. Para malaikat berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui masalah hamba-Mu ini. Kami tidak bisa membawanya ke neraka." Allah Ta'ala menjawab, "Batu-batu itu telah memberikan kesaksian atas hamba-Ku dan tidak menyia-nyiakan haknya. Lantas, bagaimana bisa Aku menyia-nyiakan haknya sedangkan Aku menyaksikan kesaksiannya?" Kemudian Allah memberikan perintah kepada para malaikat, "Masukkan ia ke dalam surga." Sesuai dengan perintah Allah, ia pun dibawa ke surga oleh para malaikat. Ketika ia sudah dekat dengan surga, tiba-tiba pintunya terkunci. Kemudian kesaksian, "Tidak ada Tuhan selain Allah," datang dan pintu-pintu surga terbuka. Kemudian ia pun masuk ke dalamnya. Itulah kisah yang ke-9. Mari kita simak kisah yang ke-10, yaitu tentang hikmah terciptanya neraka. Diceritakan dari Al-Imam As-Zahid Sayyidi Al-Mufti, semoga Allah merahmatinya, dari ayahnya Al-Mufti, semoga Allah
merahmatinya bahwa ia berkata, sesungguhnya Nabi Musa, tambahan rahmat tercurah kepadanya, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menciptakan makhluk, Engkau telah mencukupinya dengan nikmat dan rizkimu. Tetapi, mengapa Engkau menjadikannya di hari kiamat berada di nerakamu? Tanya Musa dalam munajatnya. Allah menjawab dengan memberinya wahyu, hai Musa, bangunlah dan bercocok tanamlah. Setelah itu, Musa alaihi assalam pun melaksanakan isi wahyu yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia menanam tanaman, ia menyirami dan merawatnya hingga akhirnya ia memanen dan menggiling hasil tanamannya. Apa yang telah kamu lakukan dengan tanamanmu, hai Musa? Tanya Allah. Aku telah memanen habis. Ya Allah, jawab Nabi Musa, apakah kamu tidak meninggalkan sedikit pun tanamanmu? Tanya Allah. Aku meninggalkan sebagian tanaman yang tidak baik tidak berbuah, jawab Musa. Allah berkata, hai Musa, sesungguhnya aku memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Musa bertanya, siapa dia? Ya Allah. Allah menjawab, orang yang tidak memiliki kebaikan adalah orang yang enggan mengatakan, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itulah kisah-kisah yang menakjubkan dan dapat kita teladani. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.